Selamat sore, selamat berjumpa kembali di Revolvere Channel Merdeka. Marilah kita dengarkan pernyataan staf sus komunikasi kepresidenan Mr. Dedek Prayudi. Kalau bicara tantangan terbesar yang saat ini dihadapi apa dan solusinya seperti apa? Uji coba, ketika uji coba. Ya. Ya, di sini pertama-tama kita menyadari ya bahwa setiap daerah memiliki kesiapan infrastruktur berbeda-beda ya. Kesiapan infrastruktur berbeda-beda dan inilah yang sedang kita hadapi. Sementara kita menargetkan 40% dari 82 juta itu sudah bisa dilayani dan itu merupakan tantangan yang masif, tantangan yang berat. Lalu juga yang pernah dihadapi ketika uji coba ini adalah resistensi dari pedagang kantin. Nah, ini menarik. Dan pada saat kami meninjau di sekolah tersebut, alhamdulillahnya telah terjadi kesepakatan semacam adaptasi kurang lebih seperti itu ya. Jadi pedagang kantin merasa bahwa awalnya merasa bahwa dagangan mereka menurun, kurang lebih seperti itu ya. Lalu kemudian juga ini bisa disebabkan pertama dengan adanya program makan bergizi gratis ini anak-anak sudah kenyang, atau yang kedua waktu istirahatnya terpotong, misalnya seperti itu ya. Dan yang dilakukan pada akhirnya ya oleh sekolah dan pedagang kantin tersebut ketika mereka berdialog adalah pedagang kantin pada akhirnya bersedia untuk menyesuaikan jenis dagangan. Yang tadinya mereka berdagang makanan-makanan yang dalam tanda kutip tergolong makanan pokok gitu ya, makanan besar gitu. Akhirnya mereka bergeser ya menjadi makanan jajanan, kurang lebih seperti itu. Sementara sekolah menyesuaikan jam istirahatnya supaya anak-anak itu setelah makan tuh masih bisa jajan di kantin, kurang lebih seperti itu. Sehingga program ini uji cobanya dapat berjalan dan pedagang kantin juga tidak dirugikan. Dan alhamdulillah waktu saya bertanya kepada pedagang kantin, mereka mengatakan bahwa saat ini omsetnya sudah semakin dan semakin mendekati ketika sebelum uji coba program. Lalu kita dengarkan keluh kesah para pemilik kantin-kantin sekolah. Seperti apa keluh kesah mereka ya? Ini kan nanti minggu depan ini ada program pemerintah terkait makan sehat gratis ya untuk siswa. Otomatis siswa pada siang hari kenyang gitu ya. Di kantin sini sendiri gimana Bu? Apa ada untuk program dari pemerintah itu bagus. Satu sisi siswa semua yang biasanya kayaknya tidak sarapan. Nah, tapi sisi kurangnya yang lain seperti di kantin ini kan juga butuh juga untuk pemasukan. Otomatis ada salah satu di sini nanti akan tutup konternya karena di sini cuma konter yang ini hanya jualan nasinya nasi geprek saja. Nah, di situ juga ada nasi cokot yang harganya 3.000 itu pun juga tidak akan bisa jualan, nggak bisa bertahan. Ya itu tadi, otomatis pendapatan beberapa teman-teman ini juga akan semakin berkurang dan kemungkinan juga libur ya. Mungkin apa harapannya Bu? Apa minta hanya makan sehat itu satu kali saja atau gimana sebenarnya? Itu kan nanti setiap hari Bu. Harapannya kalau memang diprogramkan untuk setiap hari kantin sehat makan gratis itu, kita untuk warga kantin ini diberi job juga ya, misalnya dengan jumlah siswa ini dibagi beberapa konter ini berapa untuk membuat nasi yang seperti diinginkan oleh pemerintah untuk rakyat Indonesia. Jadi pemasukannya nggak berkurang. Jadi pemasukannya tidak berkurang. Begitu kita semua kan bisa kalau untuk memasak nggih. Datangnya siang lah ya. Siang. Jangan ini ya Bu. Jangan kepagian dari jualanku nanti laku. Oh laku. Artinya ada kekhawatiran Bu nantinya dengan adanya program ini Bu? Ya ada dong. Gimana? Soalnya gimana Bu? Yang pada nitip yang bahasa apa itu nasi, kayak nasi gitu loh Mas. Pada takutnya nggak laku gitu. Makanya dari sekarang pada dari jualan.
istirahat isoma lah. Biar kenapa Bu? Biar kenapa? Ya biar kantinnya laku, biar anak-anak jajan lah. Kalau nggak kasih kan jam 9, jam setengah 9, jam apalagi jam 8 ya anak-anak nggak jajan lah kenyang. Ya, artinya ada sedikit kekhawatiran ya Bu ya? Khawatir sih, iya pasti lah. Oh ya, kalau dari kemarin pertama kali dikasih tahu ada makan gratis itu dampaknya besar Mbak. Soalnya biasanya habis sekian, kemarin sama sekali seberapa pun nggak ada. Kemarin anak-anak ya, tak tanya, saya kan paling deket dengan anak-anak. Kok nggak namburi sih? Gitu saya. Apa Bu mau dapat gratisan? Katanya mangan namburi gitu. Ngapain bayar kalau ada yang gratisan? Bilangnya seperti itu. Oh oke, saya bilang gitu. Tapi mohon maaf kalau seperti ini terus dampaknya kantin apa ada gantinya dari pemerintah? Biasanya sehari itu bisa habis berapa Bu? Terus kemarin itu berapa porsi? Kemarin maaf ya, kemarin cuma 25 mangkok. Cuma biasanya berapa Bu? Ya Sehari? paling banyak ya. Paling banyak. Satu hari ini saya bantah 5 kilo mie itu loh kurang. Itu berapa porsi Bu kira-kira? Kalau bapak porsinya jadi 50 mangkok lah, jadi 70 bisa jadi. Dilihat dari banyak kecilnya anak-anak beli gitu kadang-kadang. Satu mangkok berapa Bu? 5.000. Cara ngakalinya seperti apa ini dengan adanya program makan gratis? Ya, maksudnya mengakalinya Mengurangi Porsinya kan dari awal memang sudah dikasih tahu kan kalau memang ada makan gratis kita kan dikumpulkan lah. Di kantor dibilang ini nanti ada program makan di mana, terus saya juga jawab sendiri, memang saya sendiri yang jawab, tanya kebijakan sekolah gimana kalau seandainya kita sepi. Mereka juga belum bisa jawab gitu. Saya juga kalau saya sendiri ya saya kurangi kalau dari saya, sedangkan di kantin juga ini kan bayar, nggak gratisan. Jadi ya pihak sekolah belum bisa jawab pertanyaan saya. Dari saya sendiri ya saya kurangi makanan saya biar nggak mau bazir banget, jadi sebisanya dikit habis gitulah intinya. Tapi ini masih ada aja ya yang beli? Ada aja kan, kalau pagi istirahat pertama itu kan nggak mesti ya, ibunya sibuk nggak makan nggak sarapan ya, jadinya istirahat itu makan semua gitu. Hari ini nyediain berapa Bu? Hari ini cuma nyediain 3 kilo mie, itu juga ada habis. Ini masih ada. Ini masih ada setengah kilo. Ya, intinya kayak menurun berapa persen? Ya 80-an lah, saya nggak bisa bilang kedikitan banget, tapi ya teman-teman juga seperti itu bilangnya. Kalau pribadi saya mie dan bakso itu kan nggak ada bosennya ya. Kawan-kawan yang lain yang lebih bisa 90% mengurangnya. Nasi kayak anggrepek kan nanti juga ketemu juga nasi juga makan siangnya kan. Ya mereka kayak mau banget gitu. Udah jualan dari tahun berapa Bu? Saya 2013. 2013. Iya. Sewanya berapa Bu di sini? Sewanya 3 juta Bu per tahun. Tapi ya dihitung sendiri nggak ada tahun ya. Tanggal merah, hari nasional. Kalau gurunya repot ya ada daringnya. Iya kan? Nggak ada setahun. Bu, sini namanya? Lia. Nama lengkapnya Bu? Lia Mulyani. Iya. Kali ini Revolver Channel akan membahas jika makan bergizi gratis benar-benar dilaksanakan, ternyata bisa membunuh ratusan ribu UMKM berbasis rumah tangga, di mana yang ini jelas tidak akan bisa memenuhi syarat sebagai peserta kontrak makan siang gratis tersebut. Berdasarkan data, jumlah sekolah sesuai dengan Kemendikdasmen tahun 2024 adalah sebagai berikut. Jumlah sekolah menengah umum se-Indonesia 14.573, SMK 14.351, SMP 42.097, dan jumlah SD adalah 149.225.000. Jika keseluruhan dijumlah kisaran di angka 220.000. Ilustrasinya begini, teman-teman Revolver Channel. Andai kata satu sekolah tersebut mempunyai sebuah kantin sekolah,
Dan jika kemudian benar-benar terlaksana makan siang gratis tersebut, maka 220.000 UMKM berbasis rumah tangga pun akan selesai. Karena apa? Tentunya peserta didik akan lebih memilih makan siang gratis daripada mereka jajan di kantin. Padahal banyak yang tidak tahu. Bukan hanya 220.000 saja yang akan kemudian tumbang perekonomiannya, bahwa banyak yang belum mengetahui betul bahwa satu kantin sekolah itu ternyata mempunyai juga beberapa vendor berbasis rumah tangga. Ilustrasinya begini teman-teman, satu kantin sekolah itu kan banyak menyediakan jajan-jajan, misalkan pisang goreng, keripik, dan lain-lain. Asal barang tersebut berasal juga dari titipan-titipan ibu-ibu rumah tangga di sekitar sekolah tersebut. Mereka menggoreng pisang untuk kemudian dititipkan di kantin-kantin sekolah dan lain sebagainya. Dan jumlahnya mereka itu lebih dari satu. Apa akibatnya jika kemudian kantin tersebut tutup? Tentunya ini apakah sudah dipikirkan betul dampak daripada tutupnya kantin yang ternyata kalau kita jumlah, misalkan rata-rata satu sekolah satu kantin dan kemudian mempunyai 3 vendor, 600.000 bos yang akan tumbang. Lalu dapatkah mereka-mereka tersebut ikut menjadi bagian dari pemegang kontrak makan bergizi gratis? Saya nyatakan bahwa tidak akan bisa. Peserta kontrak MBG adalah pasti pemodal di tingkat lokal daerah tersebut. Mana mungkin kantin-kantin sekolah beserta vendor rumah tangga mereka bisa mengikuti ketentuan utama daripada syarat menjadi mitra Badan Gizi Nasional. Andai kata mereka kemudian menjadi pekerja, itu misalkan ada jawaban seperti itu, pertanyaannya adalah sangat sederhana, cukup 2 saja. Berapa gaji karyawan dan berapa hasil daripada dia berjualan di kantin tersebut. Dan yang lebih mendasar lagi adalah lebih bermakna mana menjadi seorang karyawan dan menjadi tuan di usahanya sendiri. Mereka dapat disebut adalah seorang marhen, mempunyai alat kerja yaitu lapak beserta peralatannya, mempunyai sedikit modal kerja untuk menggerakkan usahanya, namun tidak berdaya menghadapi kebijakan pemerintahnya sendiri. Mereka harus diperjuangkan. Titik. Kenapa saya sebut bahwa mereka tidak akan mungkin bisa menjadi mitra Badan Gizi Nasional? Ada 4 syarat yang susah sekali untuk mereka penuhi, yaitu memiliki badan hukum, baik berupa PT, CV, BUMDes, koperasi, maupun dalam bentuk yayasan.
Kemudian memiliki rekomendasi resmi dari lembaga yang terpercaya. Untuk meraih rekomendasi ini tentunya juga kita tahulah kondisi di Indonesia seperti apa. Dan yang paling penting adalah memiliki komitmen berkelanjutan untuk berkontribusi secara berkelanjutan baik dalam bentuk pendanaan, fasilitas maupun sumber daya manusia. Dua syarat utama ini sulit sekali untuk dipenuhi karena kekuatan permodalan mereka itu existingnya hanya dalam hitungan hari. Sehingga kalau makan siang itu bergulir 3 hari saja, sudah pasti hari keempat mereka sudah selesai semuanya. Belum lagi memiliki keselarasan visi dengan BGN terutama dalam menciptakan masyarakat sehat melalui gizi yang optimal. Ini sebenarnya bisa kalau kemudian pemerintah itu berperan aktif melakukan pembinaan tata kelola makanan sehat di kantin-kantin sekolah. Menentukan lokasi dan kelompok sasaran yang terencana. Karena kemampuan SDM ini pun juga susah terpenuhi. Kemudian kita semua tahu berapa lama alokasi dan dananya yang hanya 71 triliun. Sehingga kekuatan dana 700 triliun itu untuk memenuhi kebutuhan makan siang gratis saya perkirakan hanya 3-4 bulan lah dengan pagu anggaran yang hanya Rp10.000 itu. Di sini kemudian kita kalkulasi program makan siang gratis 3 bulan sampai 4 bulan, namun kemudian membunuh sekitar 600.000 pelaku usaha rumah tangga, lebih bermanfaat yang mana? Karena terus terang aja saya itu pesimis program tersebut akan berkelanjutan. Mengingat anggaran yang bisa disisipkan untuk tahun 2025 ini hanya sekitar 71 triliun dari APBN, dan kita pun tahu bahwa APBN kita tahun 2025 ini mengalami defisit anggaran 600 triliun, di mana untuk menutup anggaran tersebut mau tidak mau kita harus melakukan pinjaman luar negeri. Belum lagi ditambah bahwa tahun 2025 ini kita mengalami jatuh tempo hutang sebesar 800 triliun yang harus segera diselesaikan. Berat sekali. Kemudian jika kita mengingat angka-angka jumlah sekolah seperti data dari Kemendiknas ya sekarang namanya ya, tersebut saya sarankan lebih baik daripada kita membunuh industri rumah tangga, industri UMKM berbasis rumah tangga. Alangkah baiknya uang 71 triliun tersebut untuk membangun sekolah, sehingga gap dan kesenjangan antara jumlah sekolah SD menuju ke sekolah SMA jaraknya tidak terlalu jauh, karena jumlah sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan
jumlahnya hanya 25% angkanya daripada jumlah sekolah dasar dan kemudian hanya 70% dari jumlah sekolah menengah pertama. Kalau kita berhitung secara makroekonomi antara dampak makan siang gratis seperti yang dikatakan Presiden Prabowo, akan terjadi dampak ekonomi di tingkat lokal, toh sama saja. Akan terjadi pembangunan sekolah-sekolah di kabupaten-kabupaten kota. Akan juga terjadi setelah sekolah tersebut jadi, faktor pendukung sekolah tersebut, yaitu ada kos-kosan untuk anak didik, kemudian ada kantin sekolah, dan lain sebagainya. Tentunya ini akan jelas menumbuhkan sektor ekonomi. Di samping itu juga terjadi penerimaan pegawai yang cukup lumayan di sektor pendidikan, baik itu tenaga fungsional maupun tenaga pendukungnya. Nah, di situ kita sudah jelas ya, bahwa Revolvere Channel tidak hanya bisa mengkritik, namun juga ada solusi. Itu baru perolehan secara makroekonomi. Perolehan secara sumber daya manusia jelas sekali bahwa apa yang dicanangkan pemerintah sejak tahun 2015 dan amanat Undang-Undang Dasar Pasal 31 jelas terpenuhi, yaitu satu program wajib belajar 12 tahun. Sangat jelas itu. Standar ukurnya pun juga terukur. Akibat dari itu, secara makroekonomi juga bisa terukur. Itu yang akan terjadi. Sedangkan kalau kita kemudian tetap memaksakan makan siang gratis yang mungkin hanya, yang pasti sekarang kan hanya berjalan sekitar 3-4 bulan saja. Ratusan ribu UMKM berbasis rumah tangga pasti terancam tutup, dan itu mengorbankan berapa keluarga. Kalau dihitung kuantitas manusianya, akan berapa juta yang akan menjadi kemudian kekurangan. Jelas mereka tidak akan memenuhi syarat sebagai vendor. Jelas omset menurun drastis, dan jika omset itu menurun drastis, kemudian secara kemampuan untuk bertahan atau existingnya akan berapa lama? Daya tahan industri berbasis rumah tangga hanya dalam hitungan hari. Oleh sebab itu, marilah teman-teman korbankan kembali jiwa dan semangat ideologi Marxisme. Marilah kita perjuangkan nasib para pemilik kantin beserta vendor-vendor mereka, sebab jelas mereka adalah seorang
marhen yang tidak mampu dan tidak kuasa menghadapi kondisi dampak kebijakan oleh pemerintahnya sendiri. Apakah beda pemerintah sekarang dengan pemerintah kolonial waktu itu? Harap ini segera dijawab dan harap segera dituntaskan bagaimana caranya untuk menyelaraskan dampak daripada makan bergizi gratis tersebut. Mohon komentar dan saran. Sekian dari kami. Salam Revolvere. Merdeka!